Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Ini untuk kelas 3 kita sudah berjumpa lagi di pertemuan kelima. Dan yang akan dibahas materi kali ini adalah tentang ukuran penyebaran data. Masih tentang statistika ya. Untuk ukuran penyebaran data, yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan atau range ini bisa dicari dengan mengurangi datum terbesar dengan datum terkecil. Jika ini datanya data tunggal ya. Jika datanya berkelompok, maka range itu ditentukan dengan mengurangi tepi atas kelas terakhir dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama. Itu ukuran penyebaran data yang pertama, yaitu range atau jangkauan. Yang kedua adalah simpangan rata-rata atau kita sebut SR. Untuk simpangan rata-rata, ini untuk data tunggal, SR sama dengan 1/N jumlah dari harga mutlak XI dikurangi X bar. Ini untuk simpangan rata-rata. Yang ketiga adalah ragam atau bahasa lainnya variansi, dan simpangan baku atau bahasa lainnya deviasi standar. Ragam ini juga untuk data tunggal. Ragam itu S kuadrat sama dengan 1/N jumlah XI dikurangi X bar kuadrat, sedangkan simpangan baku adalah S sama dengan akar 1/N sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Jika dilihat ini kan sama ya, rupanya sama. Jadi dalam perhitungan simpangan baku tinggal mengakarkan nilai dari ragam. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada data tunggal 5, 8, 7, 6, 4, dan 12. Tentukan jangkauan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Nah, pertama-tama yang harus dicari supaya lebih gampang, kita urutkan dulu ya. Datanya dari yang terkecil sampai terbesar, berarti 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Ini N-nya sama dengan 6. Ya. Yang pertama kita cari rata-rata dulu. X bar, berarti kita menjumlahkan semua data. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 12 dibagi dengan banyak datanya, dibagi dengan N-nya, dibagi 6. Ini dijumlahkan jadi 42. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi rata-ratanya adalah 7. Nah, kita akan mencari jangkauan atau range. Range itu data terbesar, berarti 12 dikurangi data terkecil, dikurangi 4. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian kita akan mencari nilai SR, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, untuk mempermudah, kita cari dulu nilai XI, kemudian ini harga mutlak XI dikurangi X bar. Ya. Jadi XI-nya, ini data yang 6 ini, kita tulis ke bawah, ini supaya gampang ya. 4, 5, 6, 7, 8, 12. Nah, XI dikurangi X bar. XI-nya 4, dikurangi X bar-nya itu 7. Harga mutlak ya. Harga mutlak artinya kalau negatif jadi positif. 4 dikurangi 7 jadi 3 karena harga mutlak. 5 kurangi 7 jadi 2. 6 kurangi 7, 1. 7 kurangi 7, 0. 8 kurangi 7, 1. 12 kurangi 7, 5. Nah, ini dijumlahkan. 3, 5, 6, 7. 7 tambah 5 jadi 12. SR, ini rumusnya. SR itu sama dengan 1/N sigma I sama dengan 1 sampai N harga mutlak XI dikurangi X bar. XI dikurangi X bar kan ini. Nah, jumlahnya itu adalah 12. Jadi SR sama dengan 1/N. N-nya tadi 6.
1/6 kali, nah jumlah XI dikurangi S bar kali 12. Jadi SR sama dengan 2. Nah, itu untuk simpangan rata-rata. Kita akan mencari ragam dan simpangan baku. Nah, tadi untuk ragam dan simpangan baku, tadi ini X bar itu sama dengan 7 ya. Nah, kita buat ini XI. Nah, kalau ini XI dikurangi X bar kuadrat. Tadi datanya itu 4, 5, 6, 7, 8, 12. Nah, kalau ini XI dikurangi X bar dikuadratkan. 4 kurangi 7, negatif 3 kuadratkan jadi 9. 5 kurangi 7, negatif 2 dikuadratkan jadi 4. 6 kurangi 7, negatif 1 dikuadratkan jadi 1. 7 kurangi 7 ini 0. 8 kurangi 7 ini 1. 12 dikurangi 7 itu 5. 5 dikuadratkan jadi 25. Nah, ini jumlahkan. 9 tambah 1 ini 10. 14, 15, 15 tambah 25 menjadi 40. Nah, XI dikurangi X barnya 40. Nah, kita cari ragam. Ragam itu S kuadrat. S kuadrat 1/n. Tadi N-nya itu 6. 1/6. Jumlah XI dikurangi S bar kuadrat. XI dikurangi X bar kuadrat ini 1/6 dikali 40. Jadi 40/6. Kita bisa perkecil. Kita bagi 2, ini jadi 20/3. Itu ragam. Simpangan baku yaitu S. S itu akar dari ini kan rumusnya sama seperti ragam. Berarti akar dari ragam. Berarti S sama dengan akar 20/3. Nah, itu adalah nilai ragam dan simpangan baku. Nah, ukuran penyebaran data yang keempat adalah angka baku atau nilai standar. Pengertiannya adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai data atau datum dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Angka baku disebut juga Z-score dan dilambangkan dengan huruf Z. Jadi ini lambang dari angka baku. Z sama dengan XI. XI itu adalah nilai datum dikurangi X bar. X bar itu rata-rata hitungnya dibagi dengan S. S itu simpangan baku. Nah, contoh soal. Dina mendapatkan nilai PKN sama dengan 80 dan matematika 55. Rata-rata nilai dan simpangan baku PKN berturut-turut adalah 70 dan 8. Sedangkan rata-rata nilai dan simpangan baku matematika berturut-turut 50 dan 2,5. Mana yang lebih baik, nilai PKN atau nilai matematika yang diperoleh Dina? Nah, untuk soal ini berarti kita akan mencari angka baku dari dua pelajaran ini. Yang pertama, kita cari angka baku nilai matematika, ya. Angka baku nilai matematika, angka baku MTK berarti Z sama dengan XI dikurangi X bar per S. Matematika. Nah, matematika. Nilai XI berarti nilainya 55 dikurangi X bar rata-ratanya. Nah, ini rata-rata nilai matematika simpangan dan simpangan matematika 50 dan 25. X barnya 50, kemudian simpangan bakunya 2,5. Ini jadi 5 dibagi 2,5 sama dengan 2. Itu untuk matematika. Sekarang kita cari angka baku untuk PKN. Angka baku PKN berarti Z sama dengan XI dikurangi X bar per S. XI untuk PKN adalah 80.
dikurangi rata-ratanya 70 dibagi simpangan bakunya 8. Ini jadi 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. Nah, dari angka baku kedua nilai di atas, angka baku nilai matematika itu lebih besar, yaitu 2. Lebih besar dari angka baku nilai PKN. Ya, ini PKN nilainya 1,25. Nah, sehingga nilai matematika Dina itu lebih baik dari nilai PPKN Dina. Jadi nilai PKN atau matematika yang diperoleh Dina mana yang lebih baiknya? Berarti yang lebih baik adalah nilai matematikanya karena nilai bakunya atau angka bakunya lebih besar. Nah, itu untuk angka baku. Yang kelima yaitu tentang koefisien variansi. Koefisien variansi pengertiannya adalah perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata nilai suatu data yang dinyatakan dalam persentase. Koefisien variansi itu digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Koefisien variansi simbolnya KV itu sama dengan S itu simpangan baku, dibagi X bar itu rata-rata hidup dikali 100%. Semakin kecil nilai KV, itu semakin seragam atau homogen sebuah data, dan semakin baik data tersebut. Semakin besar nilai KV, maka semakin tidak seragam atau heterogen data dan semakin kurang baik data tersebut. Nah, ini contoh soalnya. TV LED merek A memiliki rata-rata waktu hidup selama 87.600 jam, dengan simpangan baku 2.190 jam, sedangkan TV LED merek B memiliki rata-rata waktu hidup selama 105.120 jam, dengan simpangan baku 5.256 jam. TV manakah yang lebih baik? Berarti kita akan mencari KV dari dua merek TV ini ya, merek TV A dan merek TV B. Yang pertama kita cari dulu merek A, merek TV A, berarti KV-nya sama dengan simpangan bakunya dibagi X bar, ini dikali 100%, sama dengan 2000. Yang A itu simpangan bakunya ini 2190 dibagi rata-ratanya 87.600 dikali 100%. Nah, ini dihasilkan 2,5%. Sedangkan merek TV LED yang B, KV-nya itu sama dengan S dibagi X bar kali 100%. S-nya simpangan bakunya 5.256 dibagi dengan rata-ratanya 105.120, ini kali 100%. Ini hasilnya adalah 5%. Nah, dari perhitungan KV, maka KV TV A itu lebih kecil daripada KV TV B. Artinya merek A itu lebih bagus daripada merek B. Jadi TV manakah yang lebih baik? Lihat yang paling kecil. Ya, yang paling kecil ada yang A. Berarti yang paling bagus atau yang paling baik, yang lebih baik adalah TV LED yang merek A. Nah, itu untuk contoh soal tentang koefisien variansi. Nah, ini latihan soal, ada 3 soal. Yang pertama, menentukan jangkauan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang nomor 2, ini menggunakan rumus nilai baku atau Z-score. Dan yang nomor 3, ini menggunakan rumus koefisien variansi. Demikianlah penjelasan tentang ukuran penyebaran data, mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk latihan soal dikerjakan dan hasilnya bisa dikirimkan langsung melalui WA.
Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.